Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah strategi pembelajaran Penjas, Bapak Dr. Endral MPD dan Bapak Dr. Asep Sujana Wahyudi SSI MPD. Sebelum kami mempresentasikan materi dari kelompok kami mengenai peer teaching, I teach you, then you teach me, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ristia Triani Aulia. Yang kedua, Oksa Haryandi Gumara. Yang ketiga, Juldede Rosmatri Putra DS. Definisi per teaching. Istilah per-tutoring mengandung makna yang sama dengan tutor teman sejawat atau per-teaching. Sibelman tahun 2006 dalam IFA tahun 2009 menjelaskan bahwa peer teaching merupakan salah satu pendekatan mengajar yang menuntut seorang peserta didik mampu mengajar pada peserta didik lainnya. Menurut Jarvis tahun 2001, peer teaching merupakan kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik, sebab anggota komunitas merencanakan dan memfasilitasi kesempatan belajar untuk dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini diharapkan dapat terjadi timbal balik antara teman sebaya yang akan merencanakan dan memfasilitasi kegiatan belajar dan dapat belajar dari perencanaan dan fasilitas dari anggota kelompok yang lain. Tutor sebaya adalah sekelompok siswa yang telah tuntas terhadap bahan pelajaran, memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami bahan pelajaran yang dipelajarinya. Suherman dan kawan-kawan tahun 2003. Bahasa teman sebaya lebih mudah dipahami selain itu dengan teman sebaya tidak ada rasa enggan, rendah diri, malu, dan sebagainya. Sehingga diharapkan siswa yang kurang paham tidak segan-segan untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, menurut Sukmadinata tahun 2007. Selanjutnya, tujuan peer teaching. Secara umum, tujuan dari metode peer teaching yaitu memberikan umpan balik sehingga siswa belajar secara aktif. Siswa lebih cenderung berani untuk bertanya atau aktif. Yang ketiga, memotivasi dan meyakinkan siswa. Selanjutnya, efektif untuk meningkatkan harga diri, self-esteem, pengembangan akademik dan sosial, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang terakhir, meningkatkan keseluruhan perilaku, sikap, harga diri, komunikasi, keterampilan interpersonal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Oksa Haryandi Gumara. Selanjutnya, manfaat dari peer teaching. Secara umum, manfaat dari metode peer teaching ini atau metode tutor sebaya adalah yang pertama, otak bekerja secara aktif. Artinya dengan strategi peer teaching, siswa diajak belajar secara aktif, baik di dalam maupun di luar kelas. Mereka diberi kesempatan untuk memilih strategi apa yang mereka inginkan, dan mereka juga mempunyai tanggung jawab menguasai pelajaran untuk dipresentasikan atau diajarkan kepada teman lainnya. Kemudian yang kedua, hasil belajar yang maksimal. Dengan strategi ini, peserta didik dapat belajar secara aktif di dalam dan di luar kelas, dan mereka mempunyai tanggung jawab untuk mendiskusikan dan mengajarkan materi pelajaran kepada teman yang lain, sehingga mendorong mereka untuk lebih giat belajar baik secara mandiri maupun kelompok. Dengan demikian, hasil belajar akan lebih maksimal. Yang selanjutnya, tidak mudah melupakan materi pelajaran. Ketika peserta didik pasif atau hanya menerima dari guru, ada kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan. Dalam strategi peer teaching ini,
Siswa diajak serta untuk aktif dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan demikian akan membuahkan hasil belajar yang langgeng atau lama, sehingga tidak mudah dilupakan. Selanjutnya, proses pembelajaran yang menyenangkan. Strategi peer teaching ini, strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Dengan belajar aktif ini, peserta didik diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran. Tidak hanya mental tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya peserta didik akan merasakan suasana yang menyenangkan. Dan terakhir dari manfaat dari peer teaching ini, otak dapat memproses informasi dengan baik. Otak tidak dapat memproses informasi yang masuk kalau otak tidak dalam kondisi on atau aktif. Maka otak memerlukan sesuatu yang dapat dipakai untuk menghubungkan antara informasi yang baru yang diajarkan dengan informasi yang telah dimiliki. Langkah-langkah itu bisa berupa pengulangan informasi, mempertanyakan informasi, atau mengajarkan kepada orang lain. Selanjutnya, teknik dan strategi peer teaching. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan teknik peer teaching ini. Yang pertama, besar kelompok. Jadi, besar kelompok mempengaruhi terlibat atau tidaknya semua peserta didik dalam aktivitas yang dimaksudkan. Besar optimal yang dianjurkan untuk kebanyakan kelompok peer teaching ini adalah 5-10 anggota kelompok. Dengan ukuran seperti itu memungkinkan akan lebih kohesif, lebih interaktif, dan memungkinkan dilakukan pemfokusan bersama yang akan mempengaruhi pembentukan hubungan. Jadi kelompok tidak terlalu banyak anggotanya. Selanjutnya, lingkungan fisik. Ada sejumlah faktor di dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Misalnya warna-warna yang terang, yang mencolok, kemudian pencahayaan, kemudian suhu panas atau dingin akan dapat mempengaruhi partisipasi dari beberapa anggota kelompok dan dapat menghambat atau memfasilitasi dialog kelompok. Yang ketiga yaitu faktor-faktor desain dari mata ajaran. Faktor-faktor desain mata ajaran yang perlu dipertimbangkan adalah seperti lama semester, kemudian frekuensi sesi, kemudian durasi setiap sesi, dan pengalaman sama pembimbing. Beberapa strategi yang harus dirubah oleh peserta didik yaitu pengamat dan pencatat yang pasif menjadi pendengar aktif dan terlibat aktif dalam diskusi. Kemudian yang kedua, persiapan diri yang minimal sebelum mata ajaran dimulai menjadi persiapan diri yang lebih baik. Yang ketiga, dari individu yang sekedar hadir menjadi individu yang berani mengambil risiko. Yang keempat, individu yang sesuka hati hadir dalam kelas menjadi individu yang memenuhi harapan kelompok dalam kehadiran. Yang kelima, kompetisi menjadi kerjasama dalam rekan. Yang keenam, pembelajaran dimotivasi diri menjadi pembelajaran yang saling ketergantungan. Ketujuh, menganggap otoritas pengetahuan diperoleh dari teks dan pengajar menjadi sikap menerima diri sendiri dan rekan sebagai sumber pembelajaran yang relevan. Prinsip-prinsip metode tutor sebaya. Yang pertama, hal apapun yang dipelajari oleh murid, maka ia harus mempelajarinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan kegiatan belajar tersebut untuknya. Artinya, sebelum dia mengajari temannya, dia harus belajar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setiap murid belajar menurut tempo, kecepatan sendiri, dan setiap kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Jadi setiap murid, dia sendiri yang menyesuaikan tempo belajarnya sendiri. Apakah dia orang yang cepat dalam belajar ataupun yang lambat. Dia harus menyesuaikan diri dalam hal belajar. Kemudian yang ketiga, seorang murid belajar lebih banyak bila mana setiap langkah memungkinkan belajar secara keseluruhan.
lebih berarti. Kemudian yang keempat, apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia lebih termotivasi untuk belajar. Ia akan belajar dan mengingat secara lebih baik. Artinya, jika siswa belajar sendiri, dia dapat mempunyai tanggung jawab dan termotivasi untuk belajar. Karena dia harus mampu menguasai materi yang dipelajari tersebut. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Oksa. Selanjutnya, penyampaian yang akan disampaikan oleh Saudara Yuldede. Yuldede dipersilakan. Terima kasih kepada Resti. Selanjutnya, materi selanjutnya tema itu stimulasi belajar. Dalam metode tutor pada dasarnya menuntut adanya partisipasi aktif dari peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilakukan yang dapat menunjang tumbuhnya cara siswa belajar aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama itu ada stimulasi belajar, rasa, visual, taktik, dan lain-lain. Ada dua cara yang mungkin membantu para siswa agar pesan tersebut mudah diterima. Cara pertama perlu adanya pengulangan sehingga membantu dalam memperkuat pemahamannya. Selanjutnya itu adalah perhatian dan motivasi. Ada beberapa cara untuk membuka perhatian dan motivasi, antara lain melalui cara mengajar yang bervariasi, mengadakan pengulangan informasi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan keinginan belajarnya. Selanjutnya itu respon yang dipelajari. Keterlibatan atau respon siswa terhadap stimulus guru bisa meliputi berbagai bentuk seperti perhatian, proses internal terhadap informasi, tindakan nyata dalam bentuk partisipasi kegiatan belajar, seperti memecahkan masalah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, menilai kemampuan dirinya dalam menguasai informasi. Yang selanjutnya itu penguatan. Sumber penguat belajar untuk pemuasan kebutuhan berasal dari luar dan dari dalam dirinya. Kalau dari luar diri seperti nilai, pengakuan prestasi, persetujuan pendapat siswa, ganjaran, hadiah, dan lain-lain. Sedangkan penguat dari dalam dirinya bisa terjadi apabila respon yang dilakukan siswa betul-betul memuaskan dirinya dan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya materi kita itu tahap pelaksanaan metode tutor sebaya. Konsep peer teaching yaitu mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi kelas dan menerima saran-saran dari pemandu dan guru-guru lainnya. Peer teaching juga membicarakan pelajaran bersama atau mengerjakan tugas dengan kelompok kecil, di mana terjadi saling lempar pertanyaan dan jawaban yang juga dimungkinkan adanya tanggapan dari teman lainnya. Langkah-langkah model pembelajaran tutor sebaya dan kelompok kecil ini adalah sebagai berikut. 1. Pilihlah materi yang memungkinkan materi tersebut dapat dipelajari siswa secara mandiri. 2. Bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen, sebanyak sub-sub materi yang akan disampaikan guru. Siswa-siswa pandai disebar dalam setiap kelompok dan bertindak sebagai tutor sebaya. Yang ketiga, masing-masing kelompok diberi tugas mempelajari satu bab materi. Setiap kelompok dipandu oleh siswa yang pandai sebagai tutor sebaya. Yang keempat, beri mereka waktu yang cukup, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan submateri sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Guru bertindak sebagai narasumber utama. Setelah kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai dengan urutan submateri, beri kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. Itu selanjutnya, evaluasi penerapan peer teaching. Penilaian terhadap kegiatan pembelajaran dengan menerapkan strategi peer teaching dapat dilakukan dalam tiga tahapan sebagai berikut. Yang satu, sebelum pelaksanaan. Ada beberapa langkah yang harus dievaluasi oleh guru atau pengajar sebelum proses pembelajaran dengan strategi peer teaching adalah: 1. Melakukan review terhadap materi dan tujuan yang hendak dicapai. 2. Menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan aspek-aspek penilaian kepada siswa. 3. Mempertimbangkan tipe-tipe peserta didik dalam belajar.
4. Menjelaskan feedback apa yang harus dibuat oleh siswa. 5. Menjelaskan beberapa aspek penilaian terhadap teman sejawat yang harus diisi oleh siswa lainnya. Pada tahap saat pelaksanaan, ya ada beberapa langkah penilaian yang dapat dilaksanakan pada proses ini adalah ini dilakukan oleh guru dan penilaian dilakukan oleh teman sejawat berdasarkan petunjuk yang telah dijelaskan sebelum proses peer teaching dilaksanakan. Pada bagian akhir pelaksanaan, pada bagian ini, guru dapat mengajak siswa untuk memberikan feedback dan refleksi atas strategi yang telah diterapkan. Siswa diminta untuk menyampaikan tanggapan mereka terhadap strategi yang telah dilaksanakan, kekurangan dan kelebihannya. Selain itu, guru dapat menyampaikan hasil evaluasi proses peer teaching di hadapan para siswa demi perbaikan. Atau siswa mengemukakan hasil pengamatan mereka terhadap teman sejawatnya sendiri. Selanjutnya terakhir, kelebihan dan kekurangan dalam strategi mengajar peer teaching. Strategi peer teaching ini menempatkan seluruh tanggung jawab untuk mengajar para peserta didik sebagai anggota kelas. Kekuatan ataupun kelebihan dari peer teaching dan strategi ini merupakan pembelajaran active learning. Siswa aktif melakukan kegiatan dalam proses belajar mengajar. Beberapa ahli percaya bahwa satu mata pelajaran benar-benar dikuasai hanya apabila seorang peserta didik mampu mengajarkan kepada peserta didik. Mengajar teman sebaya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang sama. Saat ia menjadi narasumber bagi yang lain, peserta didik dilatih untuk berani tampil di depan kelas mempresentasikan apa yang ia pelajari. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan peer teaching di antaranya. Yang pertama itu kelebihan peer teaching. 1. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran. Ketiga, meningkatkan interaktif sosial siswa dalam pembelajaran. 4. Mendorong siswa ke arah berpikir tingkat tinggi. 5. Mengembangkan keterampilan bekerja dalam kelompok. 6. Meningkatkan rasa tanggung jawab untuk belajar sendiri. 7. Membangun semangat kerjasama. 8. Melatih keterampilan berkomunikasi. 9. Meningkatkan hasil belajar. 10. Mempererat hubungan antar siswa sehingga mempertebal perasaan sosial dan rasa solidaritas antar siswa. Kekurangan peer teaching antara lain. Yang pertama, memerlukan waktu yang relatif lama. 2. Jika siswa tidak memiliki dasar pengetahuan yang relevan, maka metode ini menjadi tidak efektif. 3. Kemungkinan didominasi oleh siswa yang suka berbicara, pintar, atau yang ingin menunjukkan diri. Yang keempat, tidak semua guru benar-benar memahami cara masing-masing siswa bekerja di kelompok. Yang kelima, perlu dimodifikasi agar sesuai diterapkan pada siswa SD. Teknik ini biasanya diterapkan di perguruan tinggi. Yang terakhir, memerlukan perhatian guru yang ekstra ketat. Demikianlah pembahasan tentang materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai peer teaching. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.